Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari minggu kemarin, yaitu tentang gerbang logika. Nah, apa itu gerbang logika? Gerbang logika ini adalah piranti dua keadaan. Nah, itu tuh merupakan keluaran dari dua keadaan. Jadi misalnya ada satu keadaan ditambah satu keadaan, jadilah keluarannya. Nah, keluarannya itu disebut gerbang logika. Nah, apa yang dikeluarkan dari gerbang logika itu biasanya logikanya itu antara 0 atau 1. Nah, macam-macam gerbang logika itu ini gerbang AND, OR, sama NOT. Kalau di matematika diskrit biasanya dibilangnya negasi ya. Nah, kemudian kombinasi dari gerbang AND, OR, sama NOT itu ada NOT AND, yaitu biasa disebut NAND, kemudian NOT OR biasa disebut NOR, gerbang eksklusif OR biasa disebut XOR, kemudian gerbang NOT XOR biasa disebut dengan XNOR. Nah, kemudian kita masuk ke gerbangnya. Nah, lambang gerbang NOT itu seperti ini, kayak ada segitiganya. Kemudian di fungsinya itu A dinegasiin, kayak ada garis di atasnya. Nah, pengertian tadi NOT kan kebalikan. Jadi kalau misalnya dia 1, dia hasilnya 0. Kalau misalnya dia 0, hasilnya 1. Kemudian lanjut ke gerbang N. Gerbang N itu lambangnya seperti ini. Kemudian fungsinya itu A dikali B, A titik B. Nah, ini tabel kebenarannya. Kalau kalian sulit untuk menghafal gerbang N itu gimana di tabel kebenarannya, kalian tinggal hafalin aja. Ini kan dikali toh. Nah, jadi kalau misalnya 0 dikali 0 itu hasilnya pasti 0. 0 dikali 1 hasilnya kan pasti 0. 1 dikali 0 hasilnya pasti 0. Nah, yang bisa dapat 1 itu cuman 1 dikaliin sama 1. Nah, kalian hafalin itu aja. Jadi kalau misalnya gerbang N, apapun yang dikaliin sama 0 pasti hasilnya jadi 0. Kemudian kita masuk ke gerbang OR. Gerbang OR itu lambang gerbangnya itu seperti ini gambarnya. Kemudian fungsinya itu dilambangkan dengan plus atau ditambah. Jadi logikanya sama kayak N. Kalau misalnya ini dikali, ini ditambah. Kalau ini ditambah. Jadi misalnya 0 ditambah 0, ya pasti hasilnya 0. Kalau 0 ditambah 1, hasilnya jadi 1. 1 ditambah 0, itu jadinya 1. Kalau 1 ditambah 1, itu kan hasilnya 1. Tapi disimpan 1. Nah, kalau itu kalian pasti ingat di waktu pelajaran bab 2 kemarin. Jadi, semua yang ada satunya, itu pasti hasilnya 1. Itu ingetin aja kalau itu gerbang OR. Nah, jangan salah juga kalau gerbang OR itu seperti ini lambangnya, bukan seperti gerbang N. Kayak ada cekungnya gitu di sini. Nah, kemudian gerbang NAND tadi kan udah dijelasin kalau gerbang N di sini itu NOT N. Jadi kebalikan dari gerbang N. Lambangnya seperti ini, tinggal ya negasiin aja. Terus di sininya ada kayak bulatan gitu. Nih. Jadi jangan salah tulis ya kalau gerbang N itu gambarnya seperti ini, kalau gerbang N itu gambarnya seperti ini. Nah, karena tabel kebenarannya itu ya kebalikan ya, jadi tinggal kalau misalnya di sini ada 0 ya pasti di sini 1. Kemudian lanjut ke gerbang NOR. Gerbang NOR sama gerbang N hampir-hampir sama lah, cuman bedanya di sini OR. Dia pakai OR. Lambangnya sama kayak
gerbang N tapi dia ininya OR. Di sini kemudian ada buletan. Nah, A plus B tinggal dinegasiin aja. Tabel kebenarannya juga sama, tinggal dibalik juga. Misalnya di sini 0 1 1 1 1, kemudian di sini jadinya 1 0 0 0 0. Nah, kalau misalnya ini gerbang XOR, kalau kalian ingat di matematika diskrit itu pernah dapat biimplikasi kan? Nah, kalau biimplikasi itu kalau nggak salah, kalau di sini benar benar jadinya benar, kalau salah salah jadinya benar. Nah, sama kayak gitu di sini juga, kalau misalnya bilangannya itu sama-sama benar atau sama-sama salah, sama-sama 0, sama-sama 1, itu hasilnya jadi 0. Kalau salah satunya beda, dia hasilnya jadi 1. Lambangnya kayak gini, hampir sama kayak gerbang OR, tapi di bagian belakangnya itu ada kayak garis lagi cekung. Kalau di fungsi itu lambangnya kayak gini, A ada lingkaran gitu, terus ditambah ada plusnya di dalam. Kalau gerbang XNOR itu hampir sama, cuman not kebalikan dari gerbang XOR. Nih tinggal ditambahin bulatan sama kayak yang di gerbang NOR. Tinggal ditambahin negasi aja. Terus juga tabel kebenaran juga tinggal dibalik. Kalau misalnya hasilnya 0, di sini pasti 1. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal yang di bagian D. Kita jawab. Tadi aku udah gambar duluan karena udah takut kelamaan. Jadi di sini soalnya nih A B C, A kali B kali C. Ini aku udah tulis di sini. Ini ini A, ini B, ini C. Lambangnya N seperti ini. Jangan lupa tulis hasilnya supaya kita nggak bingung kalau ini hasil dari apa, ini proses hasil dari apa. Kemudian ini lambang gerbang NOT. Kalau A ini jalurnya di sini. A dinegasiin jadinya A aksen, kemudian B, kemudian C negasi jadinya C aksen. Enggak kelihatan. C aksen. Nah, jangan lupa di sini hasilnya. Kemudian ini soalnya A kali B aksen. Di sini A, ini jalurnya A, kemudian B, di sini aku kasih negasi lagi, B aksen, hasilnya ini. Jangan lupa proses dari ini hasilnya ditaruh di sini, ditulis di sini. Nah, kemudian A, B, C ditambah sama A, B, C aksen ditambah A, B aksen, itu hasilnya yang di sini, hasilnya D. Ini gerbang OR, jadi lambangnya plus. Nah, selanjutnya kan di sini ada contoh nih yang W sama S. Kalian bisa kerjain di kertas buat latihan soal kalian. Mana tahu kan muncul entah nanti di soal tugas atau di soal kuis atau di TTS. Nah, ini juga buat latihan kalian, bikin gambarnya itu seperti apa. Kalian bikin latihan untuk buat latihan kalian lah di kos, mana tahu ada yang kabut kan. Kemudian selanjutnya ini kita aturan merancang gerbang logika dengan and only. Sama kayak yang tadi kan, tinggal dinegasiin aja, tapi di sini negasinya 2. Dia soalnya dalam bentuk sum of product. Nah, ini tinggal kalian ini aja sih, negasiin. Terus udah. Ini mudah lah. Nah, kemudian hubungan tabel kebenaran dengan gerbang logika. Nah, salah satu cara untuk
menguji tabel kebenaran itu emang dari teorema aljabar Boole tuh ya emang dari tabel kebenaran. Kalau misalnya kalian ragu nih, kalau ini betul nggak ya, misalnya W sama dengan X dari hasil A plus B terus B plus A. Nah kan kalian pasti bingung tuh kalau misalnya pakai hukum. Nah kalian bisa ujinya dengan ini, tabel kebenaran. Nah kemudian kita masuk ke persamaannya, itu jika dilihat adalah output 1, maka persamaan mempunyai bentuk sum of product. Jadi nilai A, B, C itu sama dengan 1. Nah tapi kalau negasi, ini negasi, jadinya 0. Nah kebalikannya dari SOP itu yaitu POS, product of sum. Jadi dia yang dilihat itu outputnya 0. Jadi kalau misalnya 0 dia jadi bentuk ABC, kalau misalnya 1 dia dalam bentuk ABC-nya negasi. Masuk ke ini minterm dan maxterm. Cara yang dipakai untuk mempermudah menyatakan suatu ekspresi logika. Kemudian pada dasarnya adalah mendaftar nomor baris atau nilai desimal dari kombinasi variabel input yang outputnya berharga 0 untuk maxterm dan berharga 1 untuk minterm. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalnya 0, 0, 0, dia jadinya negasi. Cuman kalau di bagian maxterm itu dia jadinya nggak pakai negasi, tapi dia plus. Kalau itu maxterm. Lambangnya seperti ini. Dari minterm, di sini maxterm. Nah, kan tadi kan udah ada pengertian nih kalau misalnya 001 itu pakai nolnya itu pakai negasi. Nah langsung saja masuk ke contoh soal. Ini kan F, A, B, C. Nah ini lambang apa? Lambang minterm kalau nggak salah. Ya betul, minterm. Nah ini kan 0, 4, 5, 7 ya. Kalian tinggal pindahin aja di sini. Kan udah ada tabelnya di sini. Selnya nih 0. 0 itu kalau di minterm ini A aksen, B aksen, C aksen. Nih hasilnya A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian 4 itu lambangnya ini A, B aksen, C aksen. Nah tinggal kalian masukin aja. Begitu juga sama 5 dan angka 7. Nah, soal yang kedua, tentukan maxterm dari tabel kebenaran berikut. Nah, jadi lihat di Lihat di tabelnya kan di sini kalau maxterm itu nih, maxterm nih. Output berharga 0 untuk maxterm. Jadi yang outputnya 0 itu merupakan nilai dari maxterm. Kalau outputnya 1 itu bagian dari minterm. Karena di sini carinya maxterm, jadi lihat yang nilai outputnya itu 0. Nah, lambangnya itu seperti ini, jangan lupa dari persamaan ini. Ini 1 yang dilihatkan 0, ini 2, ini 3, terus ini 6. Jadi masukin aja 1, 2, 3, 6. Di sini masukin, lihat di tabel. Ini 1, nih lihat di sini. Kalau 1 itu A, B, C aksen. A, B, C aksen. Plus jangan lupa ini dikali. Terus misalnya 2, kita lihat di tabel. 2 itu A, B aksen, C. Nah, tinggal masukin aja di sini tabelnya. Ini mudah kok, masih mudah. Maxtermnya masih mudah. Jadi ingat ya teman-teman, kalau maxterm itu lihat yang 0, kalau minterm itu lihatnya 1. Kalau ini tinggal masukin aja. Udah, kemudian latihannya itu nanti menyusul di Google Classroom. Nanti aku kasih PDF-nya untuk bab 3 ini. Nah, udah, terima kasih. Ini materi dari saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian pelajari ya, ditonton videonya.
supaya kalian mengerti. Nanti sepertinya 2 minggu depan dapat door prize kalian. Semangat!